Kegiatan amaliyah Ramadan diantaranya adalah zakat, infak, dan sedekah. Hikmah zakat luar biasa. Di antaranya, pertama, zakat dapat membersihkan hati dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak. Kedua, zakat dapat meringankan beban ekonomi dan membangun kepedulian dan silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui program KPK dalam jabatan tahun 2002 yang adalah perkenalkan, sebelumnya saya nama Faris. Pada hari ini anak-anak sekalian kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya mari kita awali. Ya, siap, gerak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin ya rasulah idni ilma warzuqni fahma. Pada Pak Guru memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini adalah pembelajaran keempat, materi mari mengenal zakat. Submateri adalah hikmah zakat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah mengikuti pelajaran, anak-anak dapat melaksanakan kewajiban zakat sebagai implementasi memahami rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak dapat menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak juga dapat menjelaskan hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam dengan benar. Dan yang terakhir, harapannya anak-anak dapat mempresentasikan hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam secara baik dan benar. Anak-anak sekalian, tentu kita sudah tidak asing dengan kata zakat ya, karena mungkin di antara kita sebagai muslim setiap tahun melaksanakan ibadah zakat. Zakat ini adalah termasuk salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Ayo, zakat itu. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari tentang hikmah zakat. Nah, di antara hikmah zakat dan keutamaannya, terutama bagi muslimin, yang pertama adalah zakat menyempurnakan iman. Artinya, tidaklah sempurna keislaman atau keimanan seseorang hamba jika belum mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, mengeluarkan zakat juga merupakan salah satu sarana untuk menyempurnakan iman.
Lah kok bisa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sallallahu salah seorang di antara kalian tidaklah beriman atau belum sempurna keimanannya sampai ia mencintai saudara sebagaimana ia mencintai saudaranya sendiri. Kemudian yang kedua, zakat sarana menghapus dosa. Dari sekian banyak hikmah zakat, mungkin yang kedua ini yang paling utama, yaitu menghapus atau mengurangi dosa. Mengingat dosa-dosa kita yang teramat banyak ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Orang yang mampu berzakat tapi tidak mengeluarkannya, maka dosa dan keburukan yang akan menimpanya serta tidak sempurna keislamannya. Hikmah zakat yang ketiga, membersihkan harta. Salah satu hikmah zakat yang Allah abadikan dalam Al-Quran adalah untuk membersihkan harta, karena dalam harta benda yang kita miliki terdapat hak fakir miskin atau saudara yang membutuhkan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita mengeluarkan hak mereka dalam bentuk zakat yang sudah Allah dan Rasul-Nya syariatkan. Bahkan ada seorang ulama yang menjelaskan bahwa ketika seorang sudah wajib zakat, sementara dia tidak mengeluarkan, maka ibarat ia memotong hewan. Setelah ia potong, lalu dimasak semuanya tanpa dibuang bulu-bulunya, kotorannya, sehingga bisa kita bayangkan bagaimana akibatnya, ya enggak? Yang keempat, hikmah zakat adalah, atau hikmah zakat yang keempat, dapat melatih kerendahan hati. Zakat merupakan perintah langsung dari Allah yang disampaikan melalui para rasulnya. Selain itu, zakat juga merupakan bagian dari rukun Islam yang harus ditunaikan oleh siapa saja yang mampu, yang memeluk agama Islam. Dengan mengeluarkan zakat, maka kita sudah termasuk dalam golongan orang yang rendah hati, karena dengan sadar mengikuti apa yang Allah perintahkan. Hikmah zakat yang kelima, zakat dapat meningkatkan rezeki. Zakat yang kita keluarkan merupakan hak orang lain yang Allah titipkan melalui harta benda yang kita miliki. Hikmah zakat yang bisa kita ambil adalah, jika harta benda kita yang bersih dari hak orang lain, insya Allah harta benda yang kita miliki menjadi lebih berkah dan Allah lipat gandakan. Berikutnya, hikmah zakat yang keberapa ya?
Yang keenam Pak Guru. Oh, yang keenam. Hikmah zakat yang keenam adalah zakat dapat mempererat persaudaraan. Hikmah zakat bukan hanya untuk pemberi, si penerima zakat pun juga mendapatkan hal yang sama, karena banyak kebaikan yang ada di dalam syariat zakat. Salah satunya adalah saudara yang kesusahan akan terbantu oleh zakat yang kita keluarkan, sehingga kesenjangan sosial pun bisa teratasi dan rasa persaudaraan antar pun akan tercipta dengan sendirinya, karena kita tidak egois dan rendah hati terhadap apa yang kita miliki. Berikutnya zakat, hikmah zakat yang ketujuh, yaitu menjauhkan dari siksa neraka. Hikmah zakat yang sudah Allah abadikan dalam Al-Quran adalah menjauhkan kita dari api neraka. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai dan ayat 35. Pak saudara Rizka Rahmat, saudara Rahmat, bacakan arti dari surat At-Taubah ayat 34. Silakan, 1, 2, 3. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka belajar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang sudah Pak. Ya, terima kasih saudara Rahmat. Pendalaman materi, Pak Guru ingin tanya atau melakukan evaluasi bagaimana penjelasan yang Pak Guru sampaikan tadi. Pak Somad dan istrinya memiliki 4 orang anak. Anak tertuanya duduk di bangku kelas 7 SMP, dan 3 adiknya masih duduk di bangku SD. Pada bulan Ramadan yang akan datang, Pak Somad dan keluarganya bermaksud membayar zakat fitrah kepada amil zakat di masjid terdekat. Berapa kilogram beras yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah Pak Somad? Siapa tadi? 15 kilo. Ya, Bu Saudara Puji, apa berapa? 15 kilo, Pak. 15 kilo. Betul teman-teman? Betul Pak. Betul ya. Tepuk tangan buat Saudara Puji. Ya. Evaluasi sudah kita lalui. Pak Guru ingin menyampaikan rencana tindak lanjut atau pembelajaran besok. Insya Allah kita akan melaksanakan praktek bagaimana kita melaksanakan pengumpulan, kemudian pengelolaan, dan kemudian yang terakhir pendistribusian. Kira-kira siap ya? Ya Pak Guru. Siap, Pak Guru. Atas perhatiannya pembelajaran pada kali ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diikuti doa Kadiman.
Ya, kita boleh bersama-sama baca doa Subhanakallah. Nakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih.